kemarin? Sekarang giliran kelompok berapa? Kelompok 3 dan 10, Ibu. Oke, silakan lanjutkan. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Dengar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore. Yang terhormat Ibu Wahyuni dan teman-teman kelas yang berbahagia. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Wahyuni selaku dosen pengampu biokimia yang telah memberikan kesempatan kepada kami, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah bersedia hadir di sini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah hipertensi. Perkenalkan, nama saya Rafika Smlevia yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Adapun anggota kelompok kami adalah Alfian Fetriansa Infansyah, 2 Mahdi Ramadhani, yang ketiga Fitri Kurniasari, 4 Rafika Smlevia, dan 5 Wahyu Andriawan. Rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan, 2 sesi penyampaian materi. Yang ketiga adalah sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Mari kita mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian. Saya persilahkan untuk Alfian Fetriansa Infansyah membacakan materi yang pertama. Pendahuluan. Sampai saat ini, hipertensi masih menjadi suatu masalah yang cukup besar. Berdasarkan data dari WHO, penyakit ini menyerang 22% penduduk dunia. Sedangkan di Asia Tenggara, angka kejadian hipertensi masih mencapai 36%. Dari hasil Riskedas yang terbaru tahun 2018, prevalensi kejadian hipertensi sebesar 34,1%. Angka ini meningkat cukup tinggi dibandingkan hasil Riskedas tahun 2013 yang menyampaikan kejadian hipertensi berdasarkan hasil pengukuran tekanan darah pada masyarakat Indonesia berusia 18 tahun ke atas adalah 25,8%. Hipertensi mengalami peningkatan yang signifikan pada pasien berusia 60 tahun ke atas. Belakangan ini kita mulai sering mendapati kejadian hipertensi pada usia yang relatif lebih muda. Penyebab pasti terjadinya hipertensi sampai saat ini masih belum diketahui. Namun, ada beberapa faktor yang menjadi risiko terjadinya hipertensi, seperti jenis kelamin, usia, obesitas, merokok, dan kurangnya aktivitas fisik. Selain itu, terjadi pergeseran populasi pasien hipertensi pada usia yang lebih muda di Indonesia, dengan penyebab pasti yang belum masih diketahui. Maka dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, peneliti ingin mengetahui prevalensi dan karakteristik hipertensi pada usia dewasa muda 18-45 tahun di Indonesia sehingga dapat dilakukan tindakan preventif untuk hal ini. Penderita hipertensi di Indonesia tahun 2019 sebesar 63.309.620 orang. Sedangkan angka kematian di Indonesia akibat hipertensi sebesar 427.218 kematian. Pengertian hipertensi. Menurut Elizabeth dan Ardiansyah M. tahun 2012, hipertensi merupakan tekanan darah tinggi yang bersifat abnormal dan diukur paling tidak pada 3 kesempatan yang berbeda. Seseorang dianggap mengalami hipertensi apabila tekanan darahnya lebih tinggi dari 140/90 mm air raksa. Menurut Price dalam Nur Arif AH dan Kusumaha tahun 2016, hipertensi adalah sebagai peningkatan tekanan darah sistolik sedikitnya 140
mm air raksa atau tekanan diatoluk sedikitnya 90 mm air raksa. Hipertensi tidak hanya berisiko tinggi atau menderita penyakit jantung, tapi juga menderita penyakit lain seperti penyakit saraf, ginjal, dan pembuluh darah. Dan makin tinggi tekanan darah, makin besar resikonya. Menurut Hananta IPY dan Freitag H tahun 2011, hipertensi merupakan suatu peningkatan abnormal tekanan darah dalam pembuluh darah arteri secara terus-menerus lebih dari satu periode. Hipertensi dipengaruhi oleh faktor ganda, baik yang bersifat endogen seperti usia, jenis kelamin, dan genetik atau keturunan, maupun yang bersifat eksogen seperti obesitas, konsumsi garam, rokok, dan kopi. Menurut American Heart Association dalam Kemenkes tahun 2018, hipertensi merupakan silent killer di mana gejalanya sangat bermacam-macam pada setiap individu dan hampir sama dengan penyakit lain. Gejala tersebut seperti sakit kepala atau rasa bengkak di tengkuk, vertigo, jantung berdebar, mudah lelah, penglihatan kabur, telinga berdengung, dan mimisan. Baik, selanjutnya mekanisme terjadinya hipertensi. Mekanisme terjadinya hipertensi adalah melalui terbentuknya angiotensin 2 dari angiotensin 1 oleh angiotensin converting enzyme atau ACE. ACE memegang peran fisiologi penting dalam mengatur tekanan darah. Darah mengandung angiotensinogen yang diproduksi di hati. Selanjutnya, oleh hormon renin diproduksi oleh ginjal akan diubah menjadi angiotensin 1 oleh ACE yang terdapat di paru-paru. Angiotensin 1 diubah menjadi angiotensin 2. Angiotensin inilah yang memiliki peran utama dalam menaikkan tekanan darah melalui dua aksi utama. Aksi yang pertama adalah meningkatkan sekresi hormon antidiuretik ADH dan rasa haus. ADH diproduksi oleh hipotalamus atau kelenjar pituitari dan bekerja pada ginjal untuk mengatur osmolalitas dan volume urin. Dengan meningkatnya ADH, sangat sedikit urin yang disekresikan ke luar tubuh, sehingga menjadi pekat dan tinggi osmolalitasnya. Untuk mengencerkannya, volume cairan ekstraseluler akan ditingkatkan dengan cara menarik cairan dari bagian intraseluler. Akibatnya, warna darah meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan tekanan darah. Lalu, aksi yang kedua adalah menstimulasi sekresi aldosteron dari korteks adrenal. Aldosteron merupakan hormon steroid yang memiliki peranan penting pada ginjal. Untuk mengatur volume cairan ekstraseluler, aldosteron akan mengurangi ekskresi NaCl dengan cara mereabsorpsinya dari tubulus ginjal. Naiknya konsentrasi NaCl akan diencerkan kembali dengan cara meningkatkan volume cairan ekstraseluler yang pada gilirannya akan meningkatkan volume dan tekanan darah. Penyebab hipertensi. Di sekitar 90% penderita hipertensi, penyebabnya kurang diketahui, dan keadaan ini dikenal sebagai hipertensi esensial dan hipertensi primer. Hipertensi esensial kemungkinan memiliki banyak penyebab. Beberapa perubahan pada jantung dan pembuluh darah kemungkinan bersama-sama menyebabkan meningkatnya tekanan darah. Hipertensi sekunder adalah hipertensi yang diketahui penyebabnya, yaitu yang pertama, penyakit ginjal 5-10%, pyelonefritis, stenosis arteriorenalis, glomerulonefritis. Dan yang kedua, kelainan hormonal, sindroma Cushing, pheochromocytoma, hiperaldosteronisme. Dan yang terakhir, pemakaian obat tertentu, misal pil KB 1-2%.
kortikosteroid, siklosporin, eritropoietin, dan kokain. Lalu selanjutnya itu tanda dan gejala hipertensi. Tanda-tanda dan gejala pada penderita hipertensi yang pertama yaitu adanya sakit kepala, lalu ada sesak nafas, lemas, adanya masalah penglihatan, lalu adanya rasa cemas atau gelisah, dan yang terakhir adanya nyeri pada dada. Baik, saya lanjutkan. Hipertensi sendiri dapat berakibat kepada penyakit-penyakit lain, di antaranya yang pertama penyakit jantung. Tekanan darah yang terlalu tinggi bisa menyebabkan terjadinya pengerasan dan penebalan arteri dinding pembuluh darah atau yang disebut dengan aterosklerosis. Kondisi ini bisa menyebabkan terjadinya penyumbatan pembuluh darah yang pada akhirnya memicu penyakit jantung karena kurangnya pasokan oksigen ke dalam organ tersebut. Berita buruknya, kondisi yang satu ini cukup sering berkembang menjadi serangan jantung bagi penyidapnya. Kemudian yang kedua ada gagal ginjal. Tekanan darah yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah di ginjal. Dengan kata lain, tekanan darah yang tidak terkontrol bisa memicu pembuluh darah di seputar ginjal menjadi lebih lemah dan menyempit. Kemudian perubahan kognitif, naiknya tekanan darah yang terjadi secara terus-menerus juga bisa memengaruhi kemampuan kognitif seseorang. Hipertensi bisa memunculkan komplikasi berupa menurunnya kemampuan otak, sulit untuk fokus, dan sulit mengingat sesuatu. Kemudian gangguan pada mata. Tekanan darah tinggi dapat memengaruhi pembuluh darah pada mata yang seharusnya bisa menyempit dan menebal akibat tekanan darah tinggi. Pembuluh darah kemudian bisa pecah dan mengakibatkan kerusakan mata, mulai dari penglihatan kabur sampai kebutaan. Dan yang terakhir berujung kematian. Komplikasi hipertensi lainnya bahkan bisa memicu kematian, sebab tingginya tekanan darah seseorang bisa menyebabkan pembuluh darah melemah dan melebar. Jika hal ini dibiarkan terjadi secara terus-menerus, maka pembuluh darah bisa saja pecah dan menyebabkan kematian. Pencegahan hipertensi. Terdapat beberapa cara untuk mencegah terjadinya hipertensi. Yang pertama yaitu pengendalian asupan sodium dalam kehidupan sehari-hari. Asupan sodium yang dikurangi dari 3 gram per hari menjadi 2,3 gram per hari yang dilakukan pada penelitian Dietary Approaches to Stop Hypertension menyebabkan penurunan tekanan darah sistolik per diastolik sebesar 2,1 per 1,1 mm air raksa pada tim diet kontrol dan 1,3 per 0,6 mm air raksa pada tim diet DASH. Penurunan tekanan darah sistolik atau diastolik akan lebih besar lagi apabila asupan sodium dikurangi lebih. Dengan begitu, terkena atau kambuhnya hipertensi dapat dicegah. Kemudian, melakukan aktivitas fisik secara teratur. Aktivitas ini dapat menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kebugaran jasmani. Kemudian aktivitas fisik dapat memperkuat jantung sehingga menjalankan fungsinya untuk memompa darah lebih mudah. Jantung yang sehat dapat mencegah terjadinya kerusakan pembuluh darah. Pembuluh darah yang sehat berpengaruh pada lancarnya aliran darah dan tekanan darah pada level yang normal. Selanjutnya ada menghindari rokok, karena merokok ini dapat menaikkan tekanan darah dan denyut jantung akibat nikotin dan kandungan berbahaya di dalamnya, dengan cara mempersempit serta mengeraskan pembuluh arteri. Dengan begitu, berhenti merokok dapat membuat kita terhindar dari hipertensi dan penyakit jantung lainnya. Selanjutnya, menjauhi konsumsi alkohol. Mengkonsumsi alkohol dapat meningkatkan produksi kortisol dan sel darah merah, serta kekentalan darah yang memicu meningkatkan tekanan darah. Selanjutnya ada diet sehat, yaitu yang tadi saya sebutkan, ada Dietary Approaches to Stop Hypertension atau DASH. Pola diet ini mengacu pada mengonsumsi makanan sehat kaya nutrisi yang tidak memicu naiknya tekanan darah, meliputi sayuran, buah-buahan, produk susu rendah lemak, asupan rendah lemak dan rendah lemak jenuh atau kolesterol, serealia utuh, ikan, unggas, dan kacang-kacangan. Selain itu juga mengurangi daging merah, gula, serta minuman manis. Pola diet ini kaya potasium, kalsium, magnesium, serat, dan tinggi protein. Selanjutnya melakukan pemeriksaan tekanan darah secara berkala guna memantau normal atau tidaknya tekanan darah, serta konsumsi suplemen tertentu dapat meningkatkan gejala hipertensi ringan hingga sedang.
Terapi hipertensi dibagi menjadi dua, yaitu terapi herbal atau non-farmakologi dan juga terapi farmakologi. Terapi herbal ini yaitu menggunakan tumbuhan berkhasiat antihipertensi, yakni kalium. Mempunyai kandungan antioksidan, memiliki kandungan diuretik, anti-androgenik, dan vasodilator. Sebagai contoh, tomat dan mentimun. Keduanya memiliki kandungan kalium sebagai antidiuretik sehingga mampu mengurangi kadar natrium ke dalam urin oleh ginjal. Adanya pengurangan cairan dalam sirkulasi menurunkan tahanan perifer sehingga tekanan darah akan turun dengan sendirinya. Tingginya kalium akan meningkatkan konsentrasinya di dalam cairan intraseluler sehingga cenderung akan menarik cairan dari ekstraseluler dan menurunkan tekanan darah. Dan yang kedua yaitu terapi farmakologi dibagi menjadi beberapa terapi, yaitu terapi farmakologi awal, kemudian terapi inisial, kemudian ada kombinasi obat antihipertensi, ada terapi kombinasi inisial, dan beberapa obat dapat menurunkan tekanan darah dengan cepat dan sebagian besar diberikan secara intravena dan atau melalui pembuluh darah, yakni diazoside, khusus hipertensi sekunder menyesuaikan penyebabnya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, ada komen dari kawan-kawan? Aprilianti Anggreni telah mengangkat tangan. Ya, silakan April. Ya Ibu, baik. Saya April. ingin bertanya kepada kelompok ini. Jadi pada pembahasan tadi bagian pendahuluan paragraf ketiga kalimat keempat di situ menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi resiko terjadinya hipertensi seperti jenis kelamin, usia, obesitas, merokok dan kekurangannya dan kurangnya aktivitas fisik. Lalu pertanyaannya adalah jenis kelamin apa yang dominan menderita hipertensi dan apa yang menyebabkan jenis kelamin itu menjadi rentan mengalami hipertensi. Seperti itu. Terima kasih. Izin menjawab. Ya, silakan. Jenis kelamin yang berisiko 2-3 kali lebih banyak mengalami hipertensi yaitu pria. Karena setelah memasuki menopause, prevalensi hipertensi pada wanita meningkat setelah usia 65 tahun. Akibat faktor hormonal pada wanita, kejadian hipertensi lebih tinggi daripada pria. Gitu, Bu. Hipertensi lebih
cenderung pernah ke jenis kelamin apa? Ke pria, Bu. Pria usia kaitannya sama usia nggak ada faktor resiko usia nggak di sini. Jadi artinya kalau kita lihat ya wanita itu mungkin sebelum menopause itu masih banyak sekali peran hormon termasuk hormon estrogen. Nanti kalau sudah menopause itu hormon estrogen sudah tidak lagi diproduksi. Nah, ini perubahan besar terjadi termasuk juga mungkin nanti di pembuluh darahnya mudah sekali terkena plak. Nah, itu menjadi salah satu hal yang apa ya, yang berdampak pada munculnya hipertensi. Tapi di sini justru cenderung pada pria, makanya saya tanya usia berapa ya prianya yang lebih banyak mengalami hipertensi. Karena kalau pria itu dilihat dari eh, keadaan andropausnya ya. Kalau wanita kan biasanya setelah menopause itu segala hal fungsi fisik dan juga apa ya, pokoknya segala fungsi tubuh itu kan akan turun langsung drop gitu sesudah menopause. Kalau pada pria kan turunnya itu landai ya, jadi dia tidak langsung drop, tapi dia turunnya itu lebih lebih pelan-pelan gitu ya. Jadi di sini karena pelan-pelan, dia dampaknya tidak terlalu besar terhadap fungsi tubuh. Jadi kalau pada pria, kenapa kok pria usia usia lanjut juga kadang-kadang apa ya, libido seksualnya juga masih tinggi berbeda dengan wanita itu. Jadi memang karena memang dia tidak mengalami menopause ya. Jadi ada andropause, tapi andropausnya itu tidak langsung turun secara drastis. Gimana ini? Yang sudah dibaca oleh kelompok ini pria usia berapa? Izin menambahkan, Bu. Untuk pria itu sekitar usia 45, sedangkan wanita setelah menopause. Baik, maaf saya kok marah. Saya klik keluar ya tadi. Gimana? Nggak apa-apa, ini kita berbagi apa yang sudah dibaca. Saya juga tidak begitu mendalami hipertensi. Hanya saja kalau kita kaitkan dengan atau karena pria itu lebih banyak merokok, sehingga merokok itu kan salah satu. Jadi asap bukan asap rokok ya. Jadi ini nikotinnya itu lah ya, nikotin, yaitu terdapat di asap rokok ya. Nikotin eh, nikotin yang ada di rokok itu mm, mempunyai sifat dia menyebabkan vasokonstriksi pada pembuluh darah. Jadi vasokonstriksi itu kan berarti dia kontraksi set begitu ya. Karena kontraksi set begitu aliran darah menjadi terhambat oleh karena ada vasokonstriksi itu tadi. Oke, kelompok ini belum ada ide ya?
Halo, dengar suara saya enggak? Dengar Ibu. Masih diskusi ya. Ada nggak disebutkan di yang dibaca itu bahwa pada jenis kelamin, karena tadi yang disebutkan adalah jenis kelamin pria. Kalau kita bicara pria apa ya? Kenapa kok pria? Kenapa wanita? Kalau wanita saya sebutkan lagi tadi kalau memang memang wanita itu banyak hal tadi. Dia itu kalau sudah menopause ya segala hal mungkin termasuk juga nanti ada istilah hot flash, kemudian juga rasa-rasa minder, fungsi reproduksinya itu tidak berfungsi lagi, dan segala hal. Termasuk tadi kulitnya keriput, otot-ototnya sudah melemah. Oke, itu Mas apa tadi? Yang jawab tadi Mas apa? Ya, taruhlah Mas Wahyu ya. Taruhlah ini wanita saja ya. Jadi kalau saya juga nggak tahu kalau pria. Kalau pria kaitannya sama merokok, oke lah. Tapi kalau kaitannya tadi sama fungsi fungsi tubuh, saya belum bisa mengaitkan itu ya. Karena memang kalau pria, kalau dilihat dari fungsi fungsi tubuhnya, itu tidak mengalami penurunan yang drastis, meskipun dia juga beranjak tua. Tetapi kalau pada wanita memang akan mengalami penurunan yang sangat drastis, terutama kalau sudah mencapai usia atau sudah mengalami menopause. Oke, begitu lanjut ke kelompok berikutnya saja. Silakan ditutup, Mas Wahyu. Baik, terima kasih Ibu dan teman-teman semua atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kami. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, yang kami hormati Ibu Wahyuni dan teman-teman yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 10 akan mempresentasikan tentang penyakit stroke. Adapun anggota dari kelompok kami yang pertama Alida Fitriana, yang kedua Alfiana Rohali, yang ketiga Andi Nurul, dan yang keempat Talita Konita. Yang pertama pengertian stroke menurut WHO. Stroke merupakan penurunan sistem pusat atau akibat gangguan pada fungsi otak secara cepat dan tiba-tiba yang berlangsung selama 24 jam atau lebih yang dapat menyebabkan kematian yang tidak adanya penyebab lain yang jelas selain vaskular. Insiden, stroke merupakan kondisi ketika aliran darah ke otak terganggu akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah sehingga sel-sel di area otak akan menjadi mati. Stroke juga diakibatkan oleh pola hidup yang kurang sehat sehingga terjadi tekanan darah yang tinggi, menyebabkan pembuluh darah pecah di otak. Stroke dapat menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan dalam waktu yang panjang dan dapat beresiko mengalami gangguan kognitif yang tinggi. Jumlah penderita berdasarkan data World Stroke Organization, di setiap tahun sekitar 13,7 juta kasus baru stroke terjadi, dan sekitar 5,5 juta kematian terjadi akibat dari penyakit stroke. Dan berdasarkan data World Health Organization atau WHO, di seluruh dunia terdapat sekitar 26,4% penduduk dunia mengalami hipertensi. Dan pada Indonesia mencapai 31,7% yang sekitar 60% dari pengidap hipertensi itu akan mengalami stroke. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alfiana. Kepada Alfiana saya persilahkan.
Baik, akan saya lanjutkan. Mekanisme terjadinya stroke. Stroke terjadi dikarenakan gangguan pada pembuluh darah otak yang dapat dilihat dari hilangnya fungsi otak secara tiba-tiba. Faktor yang dapat beresiko dan tidak bisa diubah seperti usia, sedangkan yang dapat diubah seperti hipertensi, peningkatan kadar gula darah, pekerjaan, dan lainnya. Terdapat dua jenis stroke, yaitu stroke iskemik dan stroke hemoragik. Stroke iskemik adalah stroke yang terjadi ketika gumpalan darah membuat darah tidak mengalir ke otak. Sedangkan stroke hemoragik adalah stroke yang disebabkan oleh pecahnya salah satu pembuluh darah di dalam otak, yang memicu perdarahan di sekitar otak. Penyebab stroke yang pertama, tekanan darah tinggi atau hipertensi, 2. Kebiasaan merokok, 3. Penyakit jantung, 4. Diabetes, 5. Kegemukan atau obesitas, 6. Konsumsi obat tertentu, 7. Usia, 8. Riwayat keluarga, 9. Jenis kelamin, 10. Sleep apnea. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Andini. Kepada Andini saya persilahkan. Baik, selanjutnya tanda dan gejala dari stroke, yaitu 1. Lemas secara tiba-tiba. Merasa lemas atau mati rasa secara tiba-tiba dapat terjadi pada bagian-bagian tubuh seperti tangan, wajah, kaki, dan salah satu sisi tubuh sesuai dengan tingkat keparahan dari stroke tersebut. 2. Tiba-tiba merasa bingung. Stroke dapat membuat penderita merasa kebingungan secara tiba-tiba sehingga dapat mengalami kesulitan berbicara, berpikir, dan memahami ucapan. Yang ketiga, mendadak mengalami gangguan penglihatan. Gangguan penglihatan terjadi dikarenakan lemas dari tubuh sehingga tubuh akan mengalami hilangnya keseimbangan. Yang keempat, mendadak sakit kepala. Pada stroke, sakit kepala yang dialami yaitu sakit kepala yang berat, terjadi secara tiba-tiba tanpa adanya penyebab yang jelas dan dapat dibarengi dengan pusing atau muntah-muntah. Selanjutnya, akibat. Stroke memiliki berbagai akibat yang dapat memperburuk fungsi tubuh. Pada stroke iskemik, penyumbatan pembuluh darah dapat terjadi disebabkan oleh kemunculan gumpalan darah atau plak kolesterol. Sedangkan pada stroke hemoragik, pecahnya pembuluh darah dalam otak dapat terjadi dikarenakan cedera kepala yang berat, aneurisma otak, dan lainnya. Berikut beberapa akibat stroke yang akan dialami oleh penderita, yaitu 1. Edema otak, 2. Deep vein trombosit atau DVT, 3. Depresi atau gangguan mood lainnya, 4. Gangguan berbahasa atau apasia, 5. Kejang otak, 6. Sakit kepala kronis, 7. Komplikasi lainnya. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Talita. Kepada Talita dipersilahkan. Baik, untuk pencegahan penyakit stroke ada 2. Pencegahan primer meliputi upaya-upaya perbaikan pola hidup dan pengendalian faktor-faktor risiko. Pencegahan ini ditujukan kepada masyarakat yang sehat dan belum pernah terserang stroke, namun termasuk pada risiko tinggi. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk pencegahan primer adalah mengatur pola makan sehat, penanganan stres dan beristirahat yang cukup, dan pemeriksaan kesehatan secara teratur dan taat anjuran sehat. Untuk pencegahan sekunder, mengendalikan faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi dan dapat digunakan sebagai penanda stroke pada masyarakat. Sedangkan pengendalian faktor risiko yang dapat dimodifikasi, kita dapat melakukan evaluasi kepada pasien stroke saat dirawat maupun ketika keluar dari rumah sakit. Salah satu contoh upaya pencegahan sekunder untuk penyakit stroke iskemik adalah pemeriksaan MRI pada beberapa pasien untuk mendapatkan informasi tambahan dalam penegakan diagnosis dan dalam membuat perencanaan perawatan selanjutnya. Kemudian terapi. Penanganan untuk stroke iskemik adalah dengan trombolysis, antikoagulan, antiplatelet, dan neuroprotektan. Dan penanganan untuk stroke hemoragik adalah dengan
menghentikan pendarahan, penanganan tekanan intrakranial, serta identifikasi dan penanganan komplikasi seperti kejang. Baik, terima kasih. Silakan jika ada pertanyaan maupun tanggapan dari teman-teman ataupun dari Ibu Wahyuni selaku dosen mata kuliah biokimia dengan menggunakan fitur raise hand atau bisa dituliskan pada kolom chat. Waktu dan layar saya persilahkan. Irviana Indonesia mengangkat tangan, silakan. Baik, izin bertanya kepada kelompok yang tadi presentasi. Pertanyaan saya, apakah gejala yang dialami oleh penderita stroke iskemik dan hemoragik itu sama atau berbeda? Terima kasih. Izin menjawab untuk pertanyaan Irviana. Ada gejala yang beda antara hemoragik dan iskemik. Untuk gejala hemoragik itu adanya kejang-kejang dari pengidap. Mungkin tambahannya itu. Baik, terima kasih kepada Saudara Andini. Sudah ada lagi? Ada lagi nggak? Oke ya, jadi biasanya kalau yang hemorragik itu memang tiba-tiba jatuh gitu ya.
Eh, dan yang jelas itu penanganannya lebih ekstra hati-hati pada stroke hemorragik. Jadi memang menunggu dulu beberapa hari, terus kita harus lihat dulu bagaimana tekanan darahnya sudah stabil atau belum untuk memberikan exercise ya kalau kita dari fisioterapi ya. Jadi kalau misalnya pasien stroke kemudian dirujuk ke fisioterapi, satu hal yang harus kita waspadai adalah tekanan darahnya. Apakah tekanan darahnya itu masih cenderung tinggi? Kalau cenderung tinggi, terus itu kita memang masih mengendalikan diri untuk eh, memberikan exercise ya. Jadi exercise kita tunda dulu sampai eh, tekanan darah itu mendekati normal ya. Jadi dan stabil ya. Kalau tidak, khawatirnya nanti ada serangan ulang. Meskipun kalau kita bicara tentang stroke, itu sebenarnya tidak harus atau tidak selalu berdampak pada kelayuhan sebelah. Jadi nanti mungkin Anda akan mendengar ada istilah TIA dari atau transient ischemic attack. Nah, TIA itu sebenarnya stroke, dia tiba-tiba juga nggak bisa bergerak. Kemudian tetapi dia akan kembali dalam waktu 24 jam. Nah, ini tentu saja yang kayak gini ini juga harus di-maintain kalau misalnya tekanan darah cenderung tinggi terus, kemudian si orang yang bersangkutan cenderung stres dan mungkin kurang apa ya, kalau orang Jawa bilang kurang semeleh gitu ya, jadi cenderung dia emosi, kemudian berusaha gerusu. Nah, itu biasanya akan cepat meningkatkan tekanan darah dan dampaknya tentu saja akan tidak baik bagi orang yang bersangkutan. Nah, ada lagi jenis stroke yang lain itu ada RIND, saya agak lupa apa kepanjangannya. RIN itu reversible apa ya? RIND. Nah, keluarnya rindu. Ya, karena sebentar ini RIND stroke. RIND ini stroke tetap jenis stroke, tetapi dia akan kembali seperti semula itu lebih dari 24 jam ya, biasanya 7 hari. Jadi kurang dari 1 minggu, tapi dia kembali seperti semula lagi. Nah, ada lagi yang stroke yang mungkin kita lihat selama ini, stroke yang menimbulkan gejala permanen, di mana orang yang bersangkutan itu akan layuh separuh anggota badan, baik separuh kiri atau kanan, karena layuh permanen ya dia anggota gerak plus termasuk kadang-kadang dia lupa bahwa dia itu punya sisi tubuh sebelah kiri atau kanan di mana tempat dia mengalami layuh tadi. Jadi ada istilah neglected ya. Neglect itu sama dengan forget ya. Jadi kadang satu hal yang mungkin perlu kita lakukan nanti kita mengingatkan bahwa ini adalah anggota gerak. Misalnya yang kena adalah kiri, ini adalah anggota gerak kiri. Yang jadi tambahan lagi juga stroke kanan, jadi yang layuh kanan itu biasanya juga dibarengi dengan adanya gangguan bicara. Jadi karena apa ya, area bicara atau eh, area broca itu ada di sebelah kiri otak dan dia menyerapi anggota gerak tubuh atau bagian tubuh bagian kanan. Nah, itu biasanya kalau kalau stroke yang terkena adalah bagian sebelah kanan, itu bicara juga akan mengalami gangguan. Jadi si orang yang bersangkutan akan sulit untuk berbicara. Itu ulasan dari saya. Ada yang ingin didiskusikan lagi? Ibu, saya izin bertanya, Ibu. Ya. Jadi saya punya kakek. Nah, kakek saya itu punya gejala stroke, Ibu. Nah, beliau itu gejalanya seperti gimana ya? Berbicara, tapi berbicaranya tidak jelasnya itu kayak orang yang sedang tidak sadarkan diri gitu loh, Bu. Nah, itu apakah ada pengaruh dari sarafnya atau bagaimana ya, Bu? Berapa hari? Maksudnya ketidaksadaran itu berarti dia mungkin area kognitifnya juga terkena.
Jadi karena area kognitifnya terkena, maka dia juga ada gangguan kognitif. Jadi kesadarannya juga eh, juga juga tidak bagus ya. Tadi artinya mungkin apa ya? Mungkin ada perdarahan di area otak yang mengena pada area tersebut. Jadi biasanya memang kalaupun ada perdarahan itu dikasih obat-obatan yang digunakan untuk menyerap perdarahan tersebut, baru nanti ya hanya saja kalau misalnya yang seperti itu ada sequelnya, sequel itu gejala sisa. Nah, gejala sisanya apa? Ya tadi misalnya lumpuh layuh separuh tubuh bagian kanan ataupun bagian kiri. Wahyu kan sudah di situ ditangani dokter. Nah, kan ada keterangan. Ada apa gitu? Mungkin ada area bagian mana yang mengalami perdarahan gitu. Ada. Ada Ibu, jadi memang katanya seperti ada apa ya, gumpalan-gumpalan darah gitu di bagian kepala gitu, Ya. Bu. Ya, itu memang seperti itu. Ya karena tadi kan itu kan mekanismenya begini, karena ada hipertensi. Ya, hipertensi yang berlangsung cukup lama itu menyebabkan ini kan taruhlah ini ya jalan ini ya ini dilewati jalan dengan sangat kuat dan itu menyebabkan dinding ini itu menjadi lebih tipis. Itu juga enggak, karena lebih tipis itu biasanya akan jendol. Jendol itu membesar ya, pembuluh darahnya itu membesar, membentuk apa yang disebut dengan aneurisma. Nah, aneurisma ini bisa pecah. Nah, yang menjadi stroke itu tadi. Itu kalau di otak ya terjadi stroke. Tapi yang sering memang di otak. Kalau di tempat lain sepertinya yang lebih sering adalah emboli ya. Meskipun di otak juga terjadi emboli atau tadi stroke ischemic itu kan disebabkan oleh karena ada emboli. Emboli itu apa? Emboli itu adalah apa ya, tumpukan plak. Plak itu jadi dalam pembuluh darah itu kalau misalnya ada kolesterol, di situ juga ada kalsium yang nempel, ada fibrinogen yang nempel, itu jadi semacam apa ya, semacam sesuatu atau benda asing yang membuat pembuluh darah itu menjadi lebih sempit. Jadi sebenarnya bukan mengecil, tapi karena di sini ada sesuatu hal. Taruhlah gini, kalau di jalan itu ada tumpukan pasir gitu kan jalannya jadi sempit. Nah, tumpukan ini bisa lepas. Nah, yang lepas itu tadi yang disebut sebagai emboli. Nah, emboli ini akan ikut aliran darah, kemanapun aliran darah itu mengalir ya, termasuk ke kaki, ke paru, ke jantung gitu ya. Hanya saja ketika dia sampai ke pembuluh darah yang kecil, dia akan berhenti di sana, dia nggak akan bisa jalan lagi. Nah, ini kalau misalnya berhentinya di otak, jadilah stroke, berhentinya di arteria koronaria, jadilah penyakit jantung koroner, berhentinya di paru, jadilah emboli paru, berhentinya di anggota gerak, yang mungkin nanti akan terjadi penyumbatan pada anggota gerak, yang mungkin ada semacam kematian jaringan pada anggota gerak yang tersumbat, gitu. Untuk Jadi emboli kalau tersebut apakah bisa dihancurkan atau dihilangkan, Ibu? ya ada obat antikoagulan. Jadi biasanya kalau kalau itu dikasih obat-obat antikoagulan itu karena dia kan pembekuan ya, pembekuan komponen-komponen darah termasuk tadi yang saya katakan kolesterol tadi. Jadi ada obat antikoagulan atau ada beberapa hal secara teori untuk membuat emboli itu pecah. Itu bisa dengan memberikan rest, jadi diistirahatkan, harapannya nanti emboli pecah. Dari situ memang kita sebagai fisioterapis juga dilarang untuk memberikan exercise kalau memang ada emboli. Jadi satu hal yang bisa kita periksa dari adanya emboli itu adanya deep vein thrombosis pada tapi kalau ini trombosis ya. Kalau apa itu trombosis? Trombosis itu sebelum dia lepas tadi disebut sebagai trombosis. Sudah lepas jadilah emboli atau kadang-kadang disebut sebagai tromboemboli. Jadi tadi pas numpuk di lumen tadi disebut sebagai trombosis, yang lepas disebut sebagai emboli. Nah, trombosis tadi
bisa kita periksa dengan memberikan dorsifleksi ankle kalau itu trombosisnya pada tungkai bawah. Jadi biasanya ada nyeri pada area betis ini. Gitu, Wahyu. Baik, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan ya, 16.27. Kita lanjutkan lagi, kalau minggu depan disiapkan mungkin berapa ya? 3 presenter ya. Minggu depan 3 presenter, minggu depannya lagi 3 presenter selesai. Telah mengangkat tangan. Kita, silahkan ada apa? Kita Sofa. Kita adakah yang ingin disampaikan kita? Oke, kalau nggak ada, kita cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.